Kemungkinan aksi darat oleh Amerika Serikat terhadap Pulau Kark di Teluk Persia baru saja menguat. Pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk menduduki atau memblokir pulau tersebut guna menekan Iran agar sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz. Hingga Kamis 26 Maret 2026, belum ada perintah resmi invasi yang dikonfirmasi. Namun pergerakan militer dan nada dari Washington membuat kawasan tersebut berada dalam siaga maksimum. Antara tanggal 13 dan 20 Maret, Amerika Serikat mengirim 2 kekuatan amfibi utama ke Timur Tengah. Setelah itu, USS Boxer, USS Comstock, USS Portland. Secara praktis, ini mengarahkan 2 unit tanggap cepat ke Teluk dengan sekitar 5.000 marinir dan ribuan pelaut siap untuk bertindak jika mereka menerima perintah. Penguatan tidak hanya terjadi di laut. Associated Press melaporkan bahwa setidaknya 1.000 tentara juga sedang dipersiapkan untuk dikirim ke Timur Tengah. Ini penting karena menunjukkan perubahan skala yang jelas. Skenarionya tidak lagi hanya bersifat laut, tetapi kini secara konkret memiliki opsi darat mulai terlihat. Pulau Kark menjadi pusat dari krisis ini karena ini bukan pulau sembarangan. Pulau ini terletak sekitar 26 km dari pantai Iran dan berfungsi sebagai titik utama ekspor minyak negara tersebut. Menurut Reuters, Kark menyumbang sekitar 90% dari ekspor minyak Iran. Bahkan, setelah serangan Amerika pada 14 Maret terhadap target militer di pulau itu, ekspor tetap berjalan. Disitulah letak inti permasalahannya. Ketika Washington melihat Kark, mereka tidak hanya melihat target militer, tetapi juga melihat sumber pendapatan rezim Iran. Sebagian besar minyak yang keluar dari sana pergi ke Tiongkok, dan setiap gangguan besar di Kark tidak hanya mempengaruhi Teheran, tetapi juga seluruh pasar internasional. Reuters sendiri menyoroti bahwa kerusakan berat pada infrastruktur pulau itu bisa mengurangi hingga sekitar 2 juta barel per hari dari pasar global. Alasan dari tekanan ini sangat jelas. Kark telah menjadi alat tekan untuk mencoba memaksa Iran melonggarkan cengkeramannya di Selat Hormuz. Koridor maritim ini mengangkut sekitar 1/5 minyak dan gas alam cair dunia. Ketika lalu lintas terhenti, dampaknya tidak hanya terbatas di Timur Tengah. Hal itu mempengaruhi harga energi, ongkos pengiriman, pupuk, makanan, dan berdampak pada negara-negara yang sangat jauh dari perang. Dalam perdebatan saat ini, muncul 2 jalur utama. Yang pertama adalah blokade laut di sekitar Kark untuk menghentikan ekspor Iran tanpa harus melakukan pendudukan darat jangka panjang. Yang kedua adalah operasi di darat, dengan marinir mendarat untuk merebut dan menguasai pulau tersebut. Kedua skenario itu serius. Blokade saja sudah akan menjadi pukulan ekonomi yang berat. Pendudukan akan menjadi langkah yang jauh lebih eksplosif karena akan menempatkan pasukan Amerika sangat dekat dengan wilayah Iran dan membuka babak baru konfrontasi. Teheran sudah menanggapi ancaman ini. Pada 23 Maret, Dewan Pertahanan Iran menyatakan bahwa setiap serangan terhadap atau di dekat pantainya akan menyebabkan pemasangan ranjau di jalur-jalur teluk. Dengan kata lain, jika Kark diserang atau diduduki, Iran berjanji akan memperluas kekacauan di laut. Ini menunjukkan bagaimana sebuah tindakan untuk membuka Selat Hormuz juga bisa pada awalnya semakin memperburuk situasi di wilayah tersebut. Pesan politik dari Washington juga tetap bertentangan. Trump mengatakan bahwa dia tidak menempatkan pasukan dimanapun, tetapi kemudian dia menyatakan bahwa jika dia melakukannya, dia tidak akan mengatakannya. Pada saat yang sama, Gedung Putih berbicara tentang negosiasi dan peluang kesepakatan. Sementara Iran membantah adanya pembicaraan langsung dan tetap mempertahankan sikap konfrontatif. Artinya, ada pasukan yang bergerak, ada tekanan diplomatik, tetapi masih belum ada keputusan akhir yang diumumkan secara terbuka. Jadi, apa yang sedang terjadi sebenarnya mudah untuk dipahami. Amerika Serikat dengan cepat memperkuat kehadiran militernya dan sedang mempertimbangkan untuk menyerang titik paling sensitif dari ekonomi Iran. Yang berada di pusat dari semua ini adalah Trump, Pentagon, marinir yang dikirim dari Pasifik, dan rezim Teheran. Hal ini bisa berubah ke tingkat yang lebih tinggi dalam beberapa hari ke depan karena pergerakan sudah dimulai antara 13 dan 20 Maret.
Titik penentu saat ini adalah dunia memang belum melihat invasi yang dikonfirmasi, tetapi sudah melihat tanda-tanda nyata persiapan untuk bentrokan yang jauh lebih besar.